Assalamualaikum, halo sobat, balik lagi di TV Tubo Channel bersama saya Hedi G. Apa kabar? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat ya, dan juga dilimpahkan rezeki tentunya. Oke, pada kesempatan video kali ini seperti biasa, channel ini akan membagikan satu Google Kamera Android tentunya yang terupdate buat teman-teman semua ya. Jadi Google Kamera Android yang kita akan bahas kali ini dari developer Ultra M8 ya teman-teman. Ini yang terbaru saat ini masih kelanjutan, sebenarnya masih kelanjutan dari versi sebelumnya yang saya sudah sempat bahas, yaitu Ultra Cam 3.23 ya untuk versionnya. Tapi sebelum kita melanjutkan untuk pembahasan Google Kamera Androidnya, jangan lupa ya teman agar mendukung channel ini dulu dengan cara yang cukup mudah. Kalian tinggalkan jejak dengan mengklik tombol subscribe yang berwarna merah menjadi abu-abu, dan jangan lupa juga mengaktifkan notifikasi loncengnya. Oke, kalau sudah kalian aktifkan, kita lanjut untuk pembahasan Google Kamera Android dari Ultra Cam M8 yang terbaru saat ini. Ini dia untuk info dari Gcam-nya ya teman-teman. Namanya yaitu Ultra CVM versi 4 dan menggunakan based on Google Kamera yaitu Arnova 5 Beta Final 73020 yang terbaru saat ini tentunya. Nah, untuk info lebih jelas dari update kali ini dari developer Ultra M8, teman-teman bisa baca-baca di deskripsi ya, saya sudah sertakan untuk infonya. Nah, untuk Gcam ini sendiri hanya bisa diinstal di device yang berandroidkan 9 ke atas ya teman-teman. Tentunya juga harus teraktifkan yang namanya kamera 2 API agar Gcam-nya bisa berjalan dengan maksimal tentunya. Bagi teman-teman yang ingin mencoba Gcam ini, nanti saya akan sediakan bahannya di deskripsi video ini ya untuk linknya. Juga ada config, saya akan bagikan juga cara penerapan config-nya ya teman-teman, jadi teman-teman terus simak ya. Untuk kali ini saya mentester Gcam-nya menggunakan device atau handphone yaitu Xiaomi Note 5 Pro yang berandroidkan 9 dan sudah teraktifkan kamera 2 API. Ini hanya sebatas tester aja ya teman-teman untuk Xiaomi Note 5 Pro nya. Untuk Gcam-nya sendiri pastinya banyak support di handphone atau device Android lainnya. Oke, di sini saya akan memperlihatkan dulu bagian halaman berandanya yang saya sudah atur ya teman-teman. Di bagian viewfindernya atau layar bidiknya di sini untuk shortcut buttonnya tata letaknya beda ya dengan versi sebelumnya, dan ikonnya juga beda. Di opsi juga kalau kita mengaktifkan untuk pengaturan juga berwarna merah sekarang ya. Kemarin itu masih berwarna biru. Di mode night shake atau foto malam juga sama ya teman-teman. Dan juga sudah support untuk mode astrofotografi on untuk Ultra Cam CVM versi 4 ya teman. Oke, sekarang saya letakkan dulu untuk handphonenya ya teman-teman. Sebelum kita melakukan tester dan mereview dan melihat hasil performanya sama-sama, di sini saya akan kasih lihat step by step cara penginstalan dari awal sampai penerapan config. Seperti biasa, karena sebelumnya saya sudah menginstal untuk Gcam Ultra Cam-nya, saya hapus data dulu, data aplikasi Ultra Cam-nya, dilanjutkan menguninstall untuk Gcam-nya ya, biar lebih clear ya teman-teman. Oke, sudah terhapus. Jadi untuk menginstal Gcam ini pastikan teman-teman sudah mendownload untuk bahan APK-nya Ultra Cam-nya yang saya sudah sediakan untuk bahannya di deskripsi ya. Untuk nama APK-nya sama ya seperti info yang sebelumnya saya perlihatkan, yaitu Ultra CVM versi 4 dan ZIS-nya ini 78 MB ya teman-teman. Untuk menginstalnya seperti biasa kalian tinggal klik bahan APK-nya. Oke, dilanjutkan kalian klik install ya. Sekarang kita tunggu sampai proses penginstalannya selesai ya teman-teman. Oke, kalau sudah terinstall seperti ini, teman-teman bisa langsung buka untuk Gcam-nya. Perizinan, teman-teman bisa izinkan semua seperti biasa. Oke, kita tunggu. Nah, sekarang ini dia untuk tampilan awalnya setelah proses penginstalan tadi ya teman-teman. Kalau seperti ini, jadi untuk Ultra CVM-nya bisa digunakan tentunya. Selanjutnya kita langsung saja ke tutorial cara penerapan config-nya. Teman-teman bisa buka opsi. Dilanjutkan kalian buka setting atau setelan,
Kemudian di setelan ini kalian cari pengaturan Ultra CPM setting ya teman-teman. Oke, ini dia. Untuk membukanya tap aja satu kali, nanti akan ada banyak pengaturan. Teman-teman bisa scrollkan aja ke bawah ya, langsung scroll ke bawah, nanti ada pengaturan XML save config. Di sini ada 4 ya, nickname, changelog, save, dan share your XML. Kalian pilih save ya. Nah, di bagian kolom ini teman-teman bisa kasih nama apa aja, terserah kalian. Kalau yang sudah paham pastinya sudah tahu ya, kalau yang belum tahu bisa simak video ini. Kalian bisa kasih nama apa aja. Kalau sudah selesai kalian kasih nama di kolomnya, kalian bisa klik OK atau save ya. Nah, kalau sudah dipilih save atau OK tadi, jadi di file manager kalian sudah terbentuk folder yaitu Gcam dan config 7. Nah, sekarang bagaimana cara mendownload config-nya? Caranya yaitu teman-teman bisa klik link config yang saya sudah sertakan di deskripsi video ini ya. Oke. Nanti teman-teman bisa diarahkan ke halaman browser. Ini dia halamannya, ada bacaan config file Ultra M8 Gcam 73X ya. Selanjutnya kalian tinggal scrollkan ke bawah. Nanti ada kolom dengan bacaan from model for Xiaomi K20 Pro, Mi 9T Pro, dan Mi 9 ya. Nah, apabila teman-teman device-nya seperti di kolom ini, bisa download config-nya ya. Tapi kalau beda bisa dicoba juga, tidak masalah. Kalau cocok ya dipakai, kalau tidak cocok dihapus saja ya, pakai pengaturan default. Untuk mendownload config-nya tinggal kalian klik kolomnya. Nanti akan ada dua pilihan config. Ada versi day dengan night ya, siang dan malam ya teman-teman. Kalian bisa download semua sesuaikan dengan situasi ya. Yang saya download ini adalah day. Oke, sudah terdownload. Lanjut saya download yang night ya. Oke, kalau sudah terdownload seperti ini kedua config-nya, teman-teman bisa buka file manajernya di handphone kalian masing-masing. Cari file downloadan config tadi ya. Biasanya kan di folder download di file manager. Ini dia untuk kedua config yang sebelumnya saya download tadi ya teman-teman. Pilih, lalu kalian bisa pindahkan atau salin. Pilih memori internal atau penyimpanan internal. Dilanjutkan kalian cari folder bernama Gcam ya. Selanjutnya kalian buka lagi folder yang bernama config 7 ya. Tab. Selanjutnya kalian bisa tempelkan atau salin di dalam folder config 7. Oke, kalau sudah terpindahkan untuk kedua config tadi, day dengan night tadi ya. Selanjutnya teman-teman bisa buka kembali untuk Ultra CPM nya. Nah, untuk menampilkan cost configuration-nya, caranya teman-teman bisa tap bagian bar hitam ini sebanyak 2 kali, ketuk 2 kali ya. Nanti akan muncul pengaturan cost config. Kemudian kalian bisa klik tanda panah ini ya di samping ini untuk menampilkan config yang kalian download tadi. Sesuaikan, apabila siang hari kalian bisa pilih siang hari, kalau malam pilih malam ya atau night. Di sini saya mencontohkan akan pilih yang siang hari di Xiaomi Note 5 Pro, cocok atau tidak. Untuk menerapkannya tinggal kalian klik update ya. Di cost config klik update. Oke, kita tunggu apakah cocok di Xiaomi Note 5 Pro. Tampaknya teman-teman layarnya jadi blank ya. Tidak cocok tampaknya yang config siang ya. Sekarang saya akan coba config naik atau malam. Oke, kita coba terapkan untuk config malamnya di Xiaomi Note 5 Pro. Tampaknya cocok ya teman-teman. Tidak tahu kalau untuk hasilnya. Kalau yang D tadi ngeblank, tapi tergantung lagi ya teman. Kalau config ini hasilnya bagus bisa dipakai, kalau tidak bagus ya dihapus saja. Selanjutnya bagaimana cara menampilkan shortcut button seperti di video awal tadi ya. Di pinternya teman-teman bisa buka opsi, lalu pergi ke setelan atau setting. Di setting ini kalian cari pengaturan yang bernama Ultra CPM setting ya. Ini dia, kalian buka. Nanti di dalamnya akan ada banyak pengaturan lagi seperti aperture setting, exposure, auto white balance setup. Nah, untuk pengaturannya ada di dalam pengaturan eksperimental ya, di bagian Auto Lens. Auto Lens bisa kalian buka. Nah, di sini
kalian bisa aktifkan untuk tombol bantunya, bisa kalian enablekan semua seperti mode main, tele, mode wide, dan makro yang terakhir yaitu tele plus ya teman. Kalau sudah diaktifkan seperti di dalam video ini, teman-teman bisa back kembali ke halaman beranda. Oke, di sini belum muncul ya. Untuk memunculkannya teman-teman bisa keluarkan untuk aplikasi Google kameranya, kemudian kalian buka kembali untuk Google Kamera Ultra CPM nya. Nah, di sini sudah muncul ya untuk tombol bantunya ya. Nah, untuk info saja bahwasanya untuk di mode makro dan tele plus ini tidak bisa digunakan ya teman-teman. Apabila kalian gunakan di Xiaomi 11 Pro, dia akan terjadi FC. Yang ketiga di tengah ini bisa digunakan ya walaupun tidak maksimal, main, wide, dan telefoto. Oke, yang kedua ini ya tidak bisa digunakan. Oke, selanjutnya kita langsung tester saja di setiap bagian fiturnya di UltraCam CPN versi 4 ini ya teman-teman, dengan menggunakan Xiaomi 5 Pro tentunya. Ini sebatas tester aja. Untuk device lain tentunya juga pastinya beda hasil ya teman-teman. Oke, langsung saja kita tester. Di bagian mainnya saya balikkan dulu ya ke normal. Oke, langsung kita tester di bagian kamera yang pertama. Kamera aman, bisa digunakan. Lanjut sekarang di front kamera atau kamera depan, langsung kita capture. Oke, kita tunggu untuk hasilnya. Tampaknya di bagian kamera depan juga aman. Saya matikan dulu untuk HDR plus disempurnakannya, pakai HDR plus saja biar tidak lama untuk proses pengambilan gambarnya ya teman-teman. Lanjut di bagian potret stabil. Lanjut di mode foto malam, langsung kita capture. Oke, selesai. Mode foto malam stabil juga, berjalan dengan baik. Selanjutnya di bagian video, tentunya untuk videonya sudah support 4K ya teman-teman. Frame rate-nya saya pilih otomatis, bisa sampai 60 fps ya teman-teman. Oke, cukup. Nah, di bagian video ini kalau di Xiaomi Note 5 Pro seperti biasa, karena menggunakan background Google 73, ini hasilnya delay ya. Kadang tampil di galeri, kadang pun tidak tersimpan ya teman-teman. Oke, sekarang di bagian panorama juga aman. Lanjut sekarang di bagian foto spheres, langsung kita tester aja. Oke, cukup. Kita klik checklist. Photosphere berjalan dengan baik juga ya teman-teman. Lanjut sekarang di bagian slow motion atau gerak lambat, kita record. Slow motion berjalan dengan baik, tidak FC ya teman, tapi hasilnya seperti biasa kalau video delay. Sekarang di bagian yang terakhir yaitu time lapse. Kita coba aktifkan dulu untuk akses jangan ganggunya, agar proses perikotan videonya berjalan dengan baik, tidak terganggu dengan notifikasi dan hal lainnya ya teman-teman. Oke, tampaknya di bagian time lapse juga aman, tidak mengalami FC ya teman-teman. Sekarang kita beralih ke bagian out lens. Kita pilih yang telefoto, langsung kita capture. Oke, telefoto aman. Lanjut sekarang di bagian wide, langsung kita tester ya. Saya coba satu kali lagi. Oke, mode wide juga aman ya teman-teman, kecuali yang dua samping kiri dan samping kanan, itu memang tidak cocok ya di Xiaomi Note 5 Pro. Oke, itu dia tadi hasil tester di setiap bagian fitur bar di UltraCam CPN versi 4 ya teman-teman. Sekarang kita langsung saja untuk melihat hasil lebih jelasnya di video berikut ini. Check it out.
Oke, itu dia tadi untuk hasil lebih jelas dan performa dari Ultra CPM versi 4 ya teman-teman. Untuk di Xiaomi Note 5 Pro sangat recommended digunakan ya, karena hasilnya juga bagus dan beberapa fiturnya berjalan dengan baik tentunya. Nah, untuk yang lain teman-teman bisa coba sendiri karena beda spek, beda ROM, beda lensa, tentunya beda kestabilan dan performa dari game yang kita bahas kali ini ya. Oke, tampaknya cukup sekian dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan berguna bagi kalian. Kalau ada kesalahan di video ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Akhir kata dari saya, good job, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.